Shalom teman-teman El Shaddai Kids. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, tapi sebelumnya Kakak Lulu, kita mau undang teman-teman semua bangkit berdiri. Katakan samping kanan kirinya, kamu ganteng dan kamu cantik. Wow. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa, nanti dipimpin sama Kakak Lulu. Oke teman-teman, sikap doanya kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat anugerah-Mu, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini, berkati kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami undang Roh Kudus, Engkau mengurapi kami Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh datang beribadah kepadamu. Kami siap untuk beribadah hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Wow, selamat beribadah semuanya. Kita mau angkat lagu pujian Oh Sukacita. Wow. Sama tepuk tangan buat Tuhan ya. Sama-sama kita nyanyi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Kita nyanyikan. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Katakan sebelah kiri ya. Padanya aku berserah, Yesus sungai kehidupanku. Sekali lagi ya, lebih sungguh-sungguh teman-teman. Oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan sukacitaku, sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada siapa? Pada Yesus Allah yang hidup.
lagu pujian itu Yesus Jagoanku. Semua siap kan? Ayo kita mulai ya. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia siapa? Jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan musuh, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia kalahkan siapa? Dia mengalahkan musuh, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia siapa lalu? Jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Amin. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Teman-teman silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi pujian ini lebih lagi. Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Naikkan penyembahanmu adik-adik. Naikkan ungkapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan baik. Haleluya Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami rindukan urapan-Mu, Yesus. Haleluya Yesus. Penuhi kami Tuhan.
Kudus setiap waktu, nyatakanlah Tuhan seturut janji-Mu. Kami berdoa, penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhilah kami, penuhilah selalu. Kami perlukan Roh Kudus setiap waktu, nyatakanlah Tuhan seturut janji-Mu. Kami berdoa, penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Yes, yes, amin. Penuhilah selalu. Kami perlukan Roh Kudus setiap waktu, nyatakanlah Tuhan seturut janji-Mu. Kami berdoa, penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Amin Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat lawatan dan jamahan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami boleh dekat kepadamu. Kami boleh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu-waktu yang indah Tuhan, yang Kau anugerahkan bagi kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk manis mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau pasang telinga kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan tolong kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, biarlah roh hikmat, roh kepintaran, roh kecerdasan itu bekerja dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman El Shaddai Kids. Wow, berjumpa lagi dengan Kakak Agus. Ya, Kakak percaya tadi semua sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi semua pasang telinganya baik-baik ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Hari Raya Pentakosta. Nah, teman-teman pernah dengar enggak tentang Pentakosta? Hari Raya Pentakosta. Nah, jadi semua pasang telinganya supaya tahu ya, karena kita anak-anak Tuhan itu harus tahu firman Tuhan ya. Nah, jadi Pentakosta dalam bahasa Yunani ya, dalam bahasa Yunani Pentekoste artinya hari ke-50 setelah hari Paskah. Jadi hari Paskah ya jatuh pada tanggal 4 kemarin ya. Hari Minggu ya, tanggal 4 kita merayakan Paskah. Nah, selama 40 hari setelah Paskah, ternyata teman-teman sudah tahu enggak ya? Tuhan Yesus ternyata masih tinggal di bumi selama 40 hari. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kepada Maria Magdalena, dia menampakkan diri. Dia mau sampaikan kepada mereka, hei lihat,
ini saya Tuhanmu, gurumu, sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut, saya bangkit, mengerjakan kemenangan ya, mengerjakan kelepasan. Nah, bukan cuma murid-murid saja Tuhan mengerjakan kemenangan, tapi untuk kita semua orang-orang percaya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang Pentakosta ya. Nah, kita akan sama-sama supaya kita lebih tahu lagi bagaimana ceritanya ya. Kita akan membuka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayo semua buka Alkitabnya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di sini di dalam Alkitab ini, di Kisah Para Rasul ini ya, diceritakan bahwa kalau kita membaca ya di Kisah Para Rasul ini, di situ diceritakan murid-murid Tuhan sedang berdoa. Nah, pada waktu Tuhan Yesus di bumi ya, ketika dia bangkit, dia sebelum bangkit pada hari yang ketiga dan sebelum dia naik ke surga, dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya. Nah, kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Ada yang tahu enggak apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada mereka? Ada yang pernah dengar enggak? Ayo, sudah biasa loh kalau ibu gembala ya menyampaikan firman Tuhan, biasa dia sampaikan juga tentang Roh Kudus. Ya, bagaimana ceritanya ini, ya. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu menyampaikan pesan bahwa kamu jangan kasih tinggal dulu Yerusalem ya. Kamu harus penuh dulu dengan Roh Kudus. Supaya kamu bisa bersaksi. Supaya kamu bisa mampu bersaksi. Supaya kamu bisa menceritakan tentang kebesaran Tuhan bagi orang lain. Jadi kamu itu harus penuh Roh Kudus dulu. Kamu harus menantikan janji Tuhan. Nah, jadi mereka ada sekitar 120 orang ya. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul ini mereka saling berbagi hartanya. Mungkin ada tetangganya yang kekurangan. Banyak berkatnya dia bagi sama tetangganya. Nah, karena saking sukacitanya mereka. Karena mereka merayakan kemenangan yang Tuhan kerjakannya. Jadi teman-teman sudah mengerti ya. Jadi ada sekitar 120 orang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, karena pada waktu Yesus di bumi ini, dia mau supaya banyak penyelamatan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, di hari Pentakosta atau hari ke-50 ini ya, di dalam Alkitab diceritakan bahwa awal mulanya pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi di hari Pentakosta itu awal mulanya pencurahan Roh Kudus. Nah, biasa kita di gereja kita rayakan dengan kita adakan hari Pentakosta itu dengan doa tiap malam selama 10 hari, doa terus. Tujuannya apa? Supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, karena Roh Kudus itu menolong kita, mengingatkan kita itu firman Tuhan. Biasanya mungkin teman-teman pernah merasakan kayak seperti mungkin kalau bicara sama orang tua tidak sopan ya, berteriak, mungkin mamanya minta tolong, tapi mungkin kita langsung bentak, saya tidak mau mama. Nah, setelah kita sadar,
saya tidak sopan tadi sama mamaku, berdosa Kak. Nah, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja itu dalam hatinya kita, mengingatkan kita, kau sudah kasar sama mamamu, kau berdosa, kau tidak sopan. Nah, kalau ada yang pernah enggak, pasti ada yang merasakan seperti itu. Nah, itu namanya pekerjaan Roh Kudus. Nah, karena lewat Roh Kudus ini, ya, lewat Roh Kudus kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, ya. Kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Karena lewat Roh Kudus juga kita bisa bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengerti hatinya Tuhan, ya, karena Roh Kudus tahu isi hati Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus itu menyampaikan isi hatinya Tuhan kepada kita. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan. Jadi sangat penting kita itu penuh dengan Roh Kudus, ya. Nah, jadi lewat kehadiran Roh Kudus pada zaman sekarang, ya, itu untuk membuktikan kehadiran Tuhan. Membuktikan kekuasaannya Tuhan di bumi ini. Berarti Tuhan Yesus yang memimpin di dalam dunia ini melalui Roh Kudus. Nah, jadi lewat Roh Kudus juga itu Yesus kembali kepada kita, karena Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, ya. Nah, teman-teman sudah mengerti ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu. Nah, apa tanda ketika orang dipenuhi Roh Kudus? Ayo, apa tandanya ketika orang dipenuhi Roh Kudus? Ada yang tahu? Tandanya adalah ketika kita berbahasa roh. Nah, berbahasa roh itu adalah tandanya orang sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi yang mungkin ada mungkin bilang, kakak saya belum penuh Roh Kudus. Jangan takut, karena ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, Roh Kudus itu sudah ada di hatinya kita. Ya, Roh Kudus sudah ada di sini, di hatinya kita, di hidupnya kita. Nah, Roh Kudus itu akan termanifestasi lebih lagi melalui bahasa roh. Nah, jadi mungkin saya belum bisa bahasa roh Kak. Bagaimana itu? Nah, jangan takut ya, karena sudah ada Roh Kudus di hatinya kita. Ada Tuhan Yesus. Bahasa roh itu tandanya bahwa kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi bahasa roh itu teman-teman harus tahu, ya, adik-adik harus tahu. Bahasa roh itu tidak dipelajari, ya, tidak dipelajari. Tetapi bahasa roh itu Roh Kudus sendiri yang menyatakannya kepada kita. Jadi tidak dipelajari, tidak dihafal itu bahasa roh. Jadi kalau ada temannya mengatakan, ayo kita ke sana, kita bisa belajar itu bahasa roh. Tidak, teman-teman tidak boleh ya, tidak boleh pergi begitu, tidak boleh percaya. Karena bahasa roh itu Roh Kudus sendiri yang ajar kepada kita. Jadi Roh Kudus tidak dihafal, teman-teman harus tahu itu ya. Nah, jadi Roh Kudus itu sangat penting dalam hidupnya kita anak-anak sekolah minggu. Jangan bilang saya masih kecil kakak, tidak perlu saya bahasa roh, tidak perlu saya dipenuhi Roh Kudus deh, jangan misalnya deh. Tidak, semua orang ya akan diberikan Roh Kudus, ya. Jadi ada firman Tuhan bilang begini ya, di Lukas 11 ayat 13. Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Jadi kalau adik-adik meminta Roh Kudus, Tuhan pasti beri. Nah, jadi mulai dari sekarang minta Roh Kudus sama Tuhan supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi mungkin hari ini minta, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan penuhi saya Roh Kudus-Mu. Belum penuh, terus minta terus sampai dipenuhi Roh Kudus. Tandanya adalah bahasa roh, ya. Nah, jadi Roh Kudus itu, ya, kenapa Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita? Tujuannya adalah karena Roh Kudus itu sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus itu dalam hidupnya kita sebagai tanda bahwa kita ini milik Tuhan. Nah, apalagi kakak? Apalagi ya? Nah, melalui Roh Kudus, ya, Roh Kudus ini akan memampukan kita
untuk bersaksi. Ya, jadi Roh Kudus ini akan memampukan kita bersaksi, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan pertolongan Tuhan sama orang, ya. Kalau teman-teman, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah bersaksi, wih, Tuhan Yesus itu baik sekali. Saya disembuhkan Tuhan. Nah, ketika adik-adik bersaksi tentang pertolongan Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang ada dalam hatinya kita menolong kita untuk bersaksi sama orang, ya, memampukan kita bersaksi, ya. Jadi, nah, yang lebih penting lagi ya, kenapa Tuhan memberikan kita Roh Kudus, ya? Karena Roh Kudus ini adalah janji, Tuhan sudah berjanji. Jadi Tuhan mau menggenapi janjinya kepada murid-muridnya, kepada umatnya, kepada orang yang percaya, ya. Jadi Tuhan akan mencurahkan rohnya. Jadi dia karena Tuhan Yesus mau menggenapi janjinya, ya, menggenapi janji. Kalau kita sudah berjanji itu pasti harus ditepati, ya, harus ditepati janjinya, ya. Nah, Tuhan Yesus menepati janjinya. Dia memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya, ya. Kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Ini adalah janji Tuhan, ya. Oke, kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Wow, jadi Tuhan mencurahkan rohnya, ya. Tuhan mencurahkan rohnya lebih lagi dengan luar biasa. Nah, ini karena Tuhan itu mengasihi kita. Karena Tuhan tahu, ya, kita ini terbuat dari debu tanah. Apa itu? Apa sih itu debu tanah? Maksudnya debu tanah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, kalau kita bisa berbuat apa-apa, berbuat sesuatu, itu karena ada Tuhan di dalam hidupnya kita. Nah, kakak bisa melayani begini, itu karena ada Tuhan. Bukan kakak yang pintar, bukan kakak yang serba bisa, tetapi karena ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan. Nah, kakak rindu supaya teman-teman juga, ya, sekalipun ibadahnya di rumah, tetapi memiliki kerinduan untuk terus dekat dengan Tuhan. Beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Jangan malas-malas ibadah, ya. Kalau kita malas ibadah, malas berdoa, malas baca Alkitab, itu artinya kita mendukakan Roh Kudus. Kita buat Roh Kudus itu bersedih. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat orang tuanya kita sedih, pasti mamanya kita murung terus, suka kita minta makanan, tidak dibelikan makanan. Nah, jadi kita mau itu, kita ini anak-anak Tuhan supaya selalu membuat Tuhan, membuat Roh Kudus itu bersuka cita. Karena kita selalu menyembah Tuhan, rajin beribadah. Jadi kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus, ya. Sekalipun kita masih kecil, tidak ada bilang anak-anak itu jangan beribadah. Tidak, semua harus beribadah, ya. Apalagi hari Minggu harus ibadah, ya. Jadi Tuhan Yesus mau supaya kita menghargai Roh Kudus dalam hidupnya kita, ya. Dengan rajin beribadah, rajin baca ayat hafalan, kalau dikasih dihafal, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dia sudah menjanjikan Roh Kudusnya. Dan dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua. Jadi adik-adik harus meminta Roh Kudus, ya. Amin? Amin dah? Amin? Amin. Jadi semua minta Roh Kudus sama Tuhan. Karena kakak percaya ketika kita meminta, Tuhan akan memberikan. Karena Tuhan sudah bilang, dia akan memberikan rohnya. Dia akan mencurahkan rohnya bagi kita. Amin. Saya percaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan
hari ini. Dan mari kita anak-anak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua sikap doanya. Irana makaya sende, rabo kaya sende, rabo kaya sende. Roh Kudus itu akan menolong kita adik-adik. Jadi sangat penting kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong kita dalam ketika kita belajar. Roh Kudus yang akan menolong kita supaya ketika kita belajar, kita mengerti akan pelajaran yang kita pelajari. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi sangat penting kita penuh dengan Roh Kudus, ya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu saat ini dengan sungguh-sungguh kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing saat ini. Tuhan sudah berjanji akan mencurahkan roh-Nya kepada semua orang yang meminta. Dan saat ini adik-adik mintalah Roh Kudus. Bilang Tuhan, Tuhan Yesus, penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sikarada bokaya sendera borana bokaya si penuhi Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu Tuhan bekerja di tengah-tengah anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mari Engkau penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari Engkau penuhi mereka Tuhan. Yes, yes, biarlah Roh Kudus-Mu mengalir yes, Roh Kudus-Mu mengalir menjamah Tuhan. Roh Kudus mengalir saat ini menjamah hati anak-anak Tuhan. Irana makaya si kirana makaya si Roh Kudus akan menolong anak-anak untuk berdoa. Roh Kudus akan menolong anak-anak Tuhan ketika mereka beribadah. Roh Kudus akan menolong untuk taat. Irada bakaya sikirada mo kaya sendera mo kaya sikirada mo kaya sikirada mo. Irana mo kaya sendera mo kaya si. Yes. Irana mo kaya sendera mo kaya sende. Haleluya. Semua angkat tangannya dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian ini. Terima kasih. Haleluya Tuhan, penuhilah sih. Amin Tuhan. Jesus, Jesus I see. Amin Tuhan. Penuhilah kami, penuhilah selalu. Kami perlukan Roh Kudus tiap waktu. Nyatakanlah Tuhan seturut janji-Mu. Kami berdoa, kami berdoa, penuhi kami dengan Roh-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, penuhilah kami, penuhilah selalu. Kami perlukan Roh Kudus tiap waktu. Nyatakanlah Tuhan seturut janji-Mu. Kami berdoa, kami berdoa, penuhi kami dengan Roh-Mu.
benar Tuhan, anak-anak-Mu sudah meminta kepadamu Tuhan. Dan hamba berdoa Engkau menggenapi firman-Mu Tuhan. Engkau menggenapi janji-Mu Tuhan. Bahwa Engkau akan memberikan roh-Mu Tuhan. Bahwa Engkau mencurahkan roh-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan mengalir sikirana makaya sende. Mengalir saat ini menjamah dan melawat anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus karena makaya sende. Roh Kudus mengalir saat ini. Roh Kudus mengalir Tuhan. Roh Kudus melawat dan menjamah anak-anak Tuhan. Oh, lembutkan hati anak-anak-Mu. Rabokaya sende, rabokaya sikira, rabokaya sende. Lembutkan hati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Rabokaya sikira, rabokaya se. Jika ada roh pemberontakan dalam hati kami Tuhan, oh roh yang tidak taat Tuhan, semua itu kami tolak, kami ikat kepada hancurkan kekuatan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah kelepasan itu menjadi bagian kami. Biarlah Roh Kudus saja yang memenuhi hati kami, yang memenuhi roh kami, yang memenuhi jiwa kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus akan terus bekerja dengan luar biasa, dan Roh Kudus itu akan menolong anak-anak sekolah minggu boleh mengerti firman dan boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, terima kasih Kurana Makaya Sende. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari anak-anak sekolah minggu, mari anak-anak sekolah minggu angkat tangan-Mu dengan sungguh-sungguh. Percayalah Tuhan hadir. Tuhan akan mengerjakan kelepasan, Tuhan akan mengerjakan kemenangan. Kalau ada yang sakit kakak percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Percayalah, percaya Tuhan menyembuhkan. Mari angkat tanganmu sama-sama kita berdoa. Kurana makaya sende raborana bakaya sikirana bokaya se. Rikirana makaya sende rabokaya sikirana bokaya sende. Berkat-Mu Engkau curahkan bagi kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat sukacita Tuhan, berkat damai sejahtera Engkau karuniakan bagi kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, hamba minta Roh Kudus-Mu mengerjakan damai sejahtera Tuhan. Roh Kudus-Mu mengerjakan sukacita dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu di dalam nama Yesus, sehingga kami menjadi saksi, sehingga kami menjadi berkat Tuhan bagi mama dan papa kami, bagi sekeluarga kami Tuhan. Kami menjadi saksi, kami menjadi berkat Allah di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus itu terjadi berkat pemeliharaan, berkat sukacita dan damai sejahtera itu melimpah bagi kita semua di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau lu bagaimana kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan juga kita sudah dijamah oleh Roh Kudus. Ya. Wow. Nah, sekarang waktunya apa Kakak Lulu? Ayat hafalan. Di mana Kak Desi? Terdapat di Lukas 11 ayat 13b yang berbunyi, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. wow, dahsyat ya. Wow, ayat hafalannya. Ya, Jangan lupa menghafal ayat hafalan ya teman-teman semua. Setelah ini, Kak Lulu, kita akan membuat aktivitas. Jadi teman-teman bisa nonton videonya, tutorial yang bagaimana membuat aktivitas hari ini. Dan jangan lupa menghafal juga ya. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.